Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, minggu ini pertemuan kelima atau minggu kelima kita akan meneruskan jenis casing yang keempat, yaitu production casing. Setelah kita melakukan pengemburan atau kita memasukkan jenis casing intermediate, selanjutnya lakukan pengemburan selanjutnya hingga mencapai kedalaman target atau yang dianggap lapisan produktif. Setelah melakukan pengemburan, kemudian kita memasukkan casing, ya, karena ini sudah termasuk lapisan produktif atau lapisan yang ada kandungan minyaknya. Kita akan masukkan yang namanya production casing, ya, atau casing produksi, ya. Casing ini merupakan casing paling terakhir dimasukkan ke lubang bor, ya. Ukuran production casing ini akan sangat tergantung dari perkiraan produksi yang akan kita harapkan. Semakin tinggi suatu produksi, maka logikanya dibutuhkan jalur atau jalan untuk produksinya naik ke atas, ya, ke permukaan, sehingga nanti diharapkan atau dengan cara menggunakan ukuran production casing yang lebih besar agar produksinya juga besar. Ini berkaitan dengan kemampuan dari formasinya atau cadangannya. Biasanya ukuran production casing ini atau casing produksi inilah ukuran diameternya berkisar antara 13 inci, ya, sampai dengan 70 inci. Oke, Bapak ulangi, diameter dari casing produksi atau production casing itu berkisar antara 13 inci sampai dengan 7 inci. Dan pastinya akan lebih kecil dari diameter intermediate. Ya, betul nggak? Bapak rasa betul lah. Karena dia berada dalam casing intermediate. Jadi, sedangkan panjang dari casing ini tergantung dari kedalaman dan ketebalan dari lapisan yang dianggap produktif atau lapisan minyak. Jadi panjang ini tergantung dari kedalaman target atau ketebalan atau kedalaman dari lapisan minyaknya atau OLP biasanya. Ya. Sedangkan fungsi, ya, fungsi dari production casing ini yang pasti sesuai dengan namanya casing produksi. Ya, otomatis dia merupakan tempat, ya, berkumpulnya sekaligus tempat jalannya fluida produksi ke permukaan, ya. Saya ulangi lagi. 1. Tempat berkumpulnya fluida produksi ke permukaan. Kemudian yang kedua, memisahkan formasi produksi dengan formasi lainnya, ya. Jadi dengan adanya casing ini kita dapat membuka beberapa zona, ya, yang berbeda kedalamannya secara bersamaan dengan cara perforasi atau melubangi casing produksi ini, ya. Jadi kita kembali ke gambar. Ini casing, misalnya ini nih, ya, dia kursor ini kita mau produksi yang di sini, ya, kita lubang di sini. Kemudian kita memproduksi 10 feet di atasnya. Setelah lubang pertama paling bawah, kita lubangi di sini. Jadi artinya apa? Nah, kita dapat melubangi casing produksi dengan beberapa zona atau lapisan yang berbeda. Oke, kemudian yang ketiga, menghubungkan formasi produksi dengan permukaan. Nah, tadi itu. Jadi setelah kita lubangi, setelah fluida formasinya atau minyaknya masuk ke lubang sumur, kemudian dia akan, ya, melewati casing produksi ini untuk mencapai ke permukaan atau stasiun pengumpul. Jadi dia sebagai media alir tempat lewatnya fluida produksi kita, minyak atau gas. Oke, yang terakhir
fungsi dari casing produksi adalah menyediakan tempat untuk alat bantu produksi, ya. Ya, kalau seandainya sumur kita ini adalah sumur natural flow atau mengalir sendiri, ya, dia mengalir melewati lubang atau pipa atau casing produksi. Begini, kalau dia tekanan tinggi, dia dapat mengalir sendiri tanpa pompa, dia akan mengalir melewati pipa ini. Namun, apabila sumur kita ini atau produksi kita ini tidak mampu lagi mengalir secara natural flow, mengalir sendiri ke permukaan, kita akan menggunakan alat bantu pengisap atau disebut dengan pompa. Ya, di mana di sini pompa yang kita gunakan untuk di dalam formasi dalam lubang sumur adalah jenisnya ESP, Electric Submersible Pump, atau pompa yang dibenamkan di bawah permukaan fluida. Nah, jadi dia akan memberikan ruangan kerja ya bagi pompa kita yang berada di dalam lubang atau di dalam casing produksi untuk mengisap fluida yang ada di lubang sumur. Ya, jadi Pak ulangi lagi, fungsinya adalah menyediakan tempat untuk alat bantu produksi, yang contohnya adalah submersible pump. Atau kalau di Chevron itu digunakan ESP atau ESP, Electric Submersible Pump. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari mengenai production casing, ya, merupakan casing terakhir yang dipasang, yang gunanya untuk produksi. Simpelnya itu. Oke, sekian dari Bapak. Pak Sudahi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.